Shalom Sobat Avila yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam 15 menit bersama Avila. Saya Ivana Hanjaya akan membawakan tema bersyukurlah senantiasa. Apa itu arti kata bersyukur? Bersyukur berarti kita bisa mengucapkan syukur dalam segala hal. Entah itu dalam kondisi sehat ataupun sakit, dalam kondisi susah ataupun senang, dalam kondisi yang sukses ataupun gagal. Dan kita bisa menerima dengan segenap hati apapun kondisi yang kita alami. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, sampai Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apa? Sebab dalam bersyukur itu bisa mendatangkan kekuatan buat kita. 5 alasan mengapa bersyukur bisa menjadi suatu kekuatan. Yang pertama, dengan mengucap syukur itu bisa meredam kebencian, kemarahan, kepahitan, segala kekecewaan di dalam hidup ini yang seringkali merusak hidup kita. Ketika kita mengalami badai hidup, ketika kita mungkin mengalami kita dikecewakan orang, mari kita jangan bersedih hati, kita tidak tahu apa yang harus kita berbuat, kita kembali marah. Tetapi mari kita mau bersyukur. Karena dengan bersyukur kita merasa bahwa ada Tuhan yang ada di pihak kita, ada Tuhan yang membela kita, sehingga kita boleh keluar dari kesedihan ini. Jadi kita punya Allah yang senantiasa ada berjalan bersama dengan kita. Dia Allah yang akan mengubah air mata kita menjadi air mata kemenangan. Yang kedua, dengan bersyukur bisa membangkitkan semangat, ide-ide yang positif di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang tidak bersemangat itu tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Dengan kita bersyukur, otomatis apa yang kita pikirkan adalah Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, yang dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Sehingga semangat kita boleh bangkit kembali. Ya, ada kekuatan di dalam bersyukur. Kemudian yang ketiga, dengan kita bersyukur itu mendekatkan surga dengan kita. Saudara, ingat cerita Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang dirasakan oleh Daniel? Apakah dia justru mengalami takut dan gentar? Yang dia alami justru dia merasakan hadirat Allah. Kenapa? Karena Daniel hidupnya dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Dia hidupnya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita ketika kita mengalami juga saat-saat di mana kita berada di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, yang menyeramkan. Apakah kita bisa tetap mengalami Tuhan begitu dekat dengan kita? Kalau kita bersyukur, kita boleh merasakan ada Tuhan yang ada selalu di dekat kita. Kemudian yang keempat, dengan bersyukur itu kita bisa mematikan suara-suara yang negatif dari iblis. Saudara, seringkali iblis mengintimidasi kita dengan suara-suara yang negatif. Dia mungkin seringkali menuduh kita dengan kamu bodoh, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat dalam kondisi seperti ini, hidupmu kacau balau, tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Tetapi mari saudara, kita mau tetap bersyukur. Kita lihat Tuhan kita, Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Bahwa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja itu dipelihara oleh Tuhan, apalagi hidup kita yang melebihi dari burung-burung itu. Hidup kita dipelihara dan diberkati oleh Allah. Dengan demikian terus mengucap syukur, bersyukur. Karena dari situlah kita boleh mematikan segala pikiran-pikiran negatif, suara-suara negatif dari si iblis. Ketika suara-suara negatif itu mendatangi kita, jangan kita kasih makan saudara, tapi mari kita tinggalkan dengan segera, yaitu dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dengan bersyukur itu dapat merobohkan
tembok-tembok kemustahilan. Saudara ingat Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara, mereka disiksa, ya, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersungut-sungut? Mereka marah dan mereka kecewa kepada Tuhan? Tidak. Tetapi mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Mereka tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena mereka mempunyai Allah yang dahsyat. Dan apa yang Tuhan lakukan buat mereka? Belenggu-belenggu terlepas. Pintu-pintu penjara itu boleh terbuka. Saudara, apapun kondisi kita saat ini, mungkin itu kelihatannya mustahil. Tetapi ketika kita bersyukur, tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah kita. Tembok setebal apapun itu mampu dirobohkan. Beberapa hari yang lalu saya juga mengalami saat-saat di mana saya tidak bersemangat. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, kita gak bisa kemana-mana. Saya benar-benar merasa bosan. Dan saya tidak bisa menyelesaikan persoalan saya. Semuanya kelihatan serba salah. Di situ saya diingatkan oleh Tuhan, coba untuk bersyukur. Kemudian saya mencoba untuk bersyukur. Dan apa yang terjadi saudara, yang tadinya saya selalu berpikiran negatif terhadap sesuatu, dengan bersyukur saya bisa melihat Tuhan yang luar biasa, bahwa betapa Tuhan memelihara hidup saya. Saya bisa melihat bahwa justru dalam kondisi di rumah terus seperti ini, ada hal-hal positif yang saya bisa lakukan, di mana dulu saya tidak pernah melakukannya. Sekarang saya menjadi lebih sering memasak, dan anak-anak saya suka dengan masakan saya, dan saya boleh merasa senang. Anak saya boleh menjadi suka makan, mereka memuji hasil masakan saya. Dan tidak cuma sampai di situ saudara, itu hanya salah satunya. Tuhan tidak hanya mengembalikan sukacita yang ada di dalam diri saya, tetapi Tuhan juga memberikan saya hal yang kelihatannya mustahil, yaitu pekerjaan yang menjadi hobi saya. Saudara, di saat-saat seperti ini Tuhan izinkan untuk saya boleh memiliki job make up. Kalau saudara tahu bahwa di saat-saat seperti ini semua pesta banyak dibatalkan dan sebagainya, tetapi justru apa yang rasanya gak mungkin, ternyata mungkin. Tuhan izinkan untuk saya boleh mendapatkan job make up ini. Dan ini membuat saya sukacitanya luar biasa. Nah, dari sini saudara, kita lihat bahwa apapun kondisi kita, jangan nomor satu kita bersungut-sungut atau kita mengeluh. Apapun di dalam hidup kita, itu pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Kita ingat di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu bekerja. Dikatakan dalam segala hal, berarti gak peduli apakah itu baik atau tidak baik keadaannya, yang pasti Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, terutama bagi orang-orang yang mengasihi Dia, dan Dia pasti akan mendatangkan kebaikan. Apa tolak ukur kebaikan itu? Apakah ketika kita mendapatkan berkat, uang, kesuksesan, itukah yang dinamakan kebaikan? Dan apakah ketika kita mengalami, mungkin saat ini mungkin ada beberapa dari kita yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita sakit tidak disembuhkan, apakah itu bukan suatu kebaikan? Apa tolak ukur suatu kebaikan? Yaitu ketika sesuatu itu, suatu kejadian itu membawa kita lebih lagi untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itulah kebaikan. Jadi apapun kondisi saat ini, kita bersyukur. Jangan kita mengeluh, sebab kita tahu Allah ada di dalam sini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita semua sangat dikasihi Tuhan dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Ada satu hal saudara, bahwa kita manusia di dalam hidup ini tidak akan terlepas dari permasalahan, dari badai, dari tantangan. Mungkin setelah COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan selesai ya. Tetapi setelah ini apakah menjamin bahwa tidak ada masalah lagi, tidak ada tantangan apa lagi? Tidak saudara, akan terus ada masalah badai di dalam hidup ini. Tetapi satu hal, bahwa orang yang bersyukur akan selalu mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Bahwa air mata kita akan diubahkan menjadi air mata kemenangan. Sekarang saudara, saya akan menutup renungan hari ini dengan lagu ciptaan saya, di mana lagu ini menceritakan bahwa di dalam badai hidup aku boleh tetap bersyukur karena ada Tuhan yang menopang aku, ada Tuhan yang membela hidupku. Dan ketika kita bersyukur, disitulah kita boleh merasakan bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita. Dan dari situlah kita beroleh kekuatan. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Jalan bersamaku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Ku percaya Kau turut bekerja, Kau datangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur.
Tuhan memberkati.